Setiap kita punya kisah masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Dan dalam menjalani perjalanan hidup ini, pasti ada masa-masa kita menghadapi badai kehidupan. Dan di dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, saudara, seringkali kita butuh kekuatan baru untuk mampu bertahan, bahkan mampu mengatasi badai kehidupan tersebut. Firman Allah menegaskan, saudara, bahwa dalam kita menghadapi badai kehidupan kita bisa seperti Raja Wali yang mampu mengatasi badai dan tantangan hidup. Bagaimana supaya kita mampu kuat dan seperti Raja Wali mampu mengatasi segala tantangan hidup dalam menghadapi tantangan kehidupan kita? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu orang-orang lain, keluarga saudara dan teman-teman saudara mengalami janji firman Tuhan saudara? Silakan share renungan ini sehingga mereka juga akan diberkati. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik mampu mengatasi segala tantangan hidup seperti Raja Wali mampu mengatasi badai. Apakah saudara rindu tetap kuat dan mampu mengatasi segala tantangan kehidupan saudara seperti Raja Wali mampu mengatasi badai? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya,
Luaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, luaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, luaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, luaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang kita renungkan masih dalam topik bagaimana untuk kuat dan mampu mengatasi segala tantangan dan badai hidup yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara rindu mampu menghadapi segala tantangan kehidupan saudara sama seperti Raja Wali yang mampu terbang tinggi saat badai datang? Malah dia mampu terbang tinggi mengatasi badai yang sedang dia hadapi. Firman Allah menegaskan saudara bahwa saya dan saudara bisa seperti Raja Wali yang mampu mengatasi segala masalah tantangan kehidupan kita. Dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan bacakan bagi saudara. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, adakah dalam kehidupan saudara, saudara pernah menghadapi tantangan yang berat? Persoalan yang berat, badai hidup yang berat. Dan di dalam saudara menghadapi badai kehidupan tersebut, saudara mulai berpikir bahwa Allah tidak peduli, Allah tidak memperhatikan saudara. Kenapa saudara? Karena mungkin persoalan dan badai kehidupan yang saudara hadapi itu sudah berlarut-larut sekian waktu lamanya. Itulah yang pernah dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu, di mana ayat 27, mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku.
Jadi mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada mereka. Mereka merasa bahwa Allah itu tidak memperhatikan mereka. Dan itulah yang ditegur oleh Tuhan, yang membuktikan bahwa cara berpikir mereka itu salah. Karena sekali lagi ayat 27 itu firman Allah berkata, "Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel?" Di mana mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi kenapa engkau berpikir bahwa Tuhan tidak peduli? Mengapa engkau berpikir bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan engkau? Artinya apa? Cara engkau berpikir itu salah. Yang engkau pikirkan itu salah. Jadi kalau dalam kehidupan kita, saudara, kita mungkin pernah berpikir, bahkan mungkin saat ini, saudara sedang menghadapi badai hidup. Dan mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan saudara, tidak peduli kepada saudara. Maka pikiran itu salah, kata firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena ayat 29 ditegaskan di sana. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi dia peduli, dia memperhatikan umat-umatnya. Dia memberi kekuatan kepada mereka. Supaya umatnya saja yang salah berpikir. Dan kalau sudah salah berpikir saudara, maka tindakannya juga pasti salah. Kalau kita salah berpikir tentang Tuhan, dalam tantangan, dalam persoalan yang kita hadapi, maka tindakan kita juga akan salah. Kalau ada orang yang berpikir dalam masalah yang dia hadapi, bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada dia, maka mungkin saudara, dia akan undur dalam mengikut Tuhan. Maka mungkin dia akan lemah dalam beribadah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya di dalam 3 seri video yang kita belajar ini saudara. Baik di video pertama, kedua, dan video ketiga ini saudara. Kita belajar cara berpikir yang benar dan tindakan yang benar dalam kita menghadapi masalah dan persoalan hidup kita. Dan apa yang akan Tuhan lakukan jika kita punya konsep pikir yang benar dan tindakan yang benar. Nah, di video pertama saudara, kita sudah belajar bagaimana seharusnya kita berpikir tentang Tuhan dalam kita menghadapi masalah dan persoalan hidup kita. Di mana di ayat yang ke-27, firman Allah menegur umatnya ketika mereka salah berpikir. Maka ayat 28, Allah menjelaskan bagaimana seharusnya umatnya berpikir tentang Tuhan. Di mana di video pertama kita sudah belajar. Ayat 28 di sana ditegaskan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Artinya ada hal yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini. Dan hal pertama, konsep pikir pertama yang harus dimiliki umatnya adalah bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi hal pertama yang ditegaskan yang sudah kita belajar di video pertama adalah bahwa Allah itu berkuasa. Dan ayat 29 dikatakan bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia berkuasa dan dia peduli. Jadi konsep pikir pertama yang harus kita miliki adalah bahwa Allah itu berkuasa dan dia peduli kepada kita dalam kita menghadapi masalah dan persoalan kehidupan kita. Maka tindakan yang harus kita ambil adalah ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tindakan yang harus kita ambil adalah tetap menanti-nantikan Tuhan yang berkuasa dan peduli kepada kita. Dan kalau kita tetap menanti-nantikan dia, maka ada waktu dia akan memberi kekuatan baru bagi kita. Sehingga mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jika kita mengalami kekuatan dari Tuhan, maka seperti Raja Wali kita akan mampu naik terbang menghadapi badai yang menerpa kehidupan kita. Dan hal kedua, konsep pikir kedua yang harus dimiliki oleh umatnya, masih ayat yang ke-28, bagian berikutnya di sana ditegaskan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara, terkadang kita menyamakan Tuhan dengan manusia saat kita menghadapi masalah dan badai hidup. Saat kita menghadapi tantangan dan badai hidup, mungkin orang-orang ada waktu-waktunya lelah untuk memperhatikan kita. Bahkan orang-orang yang terdekat, orang yang paling mencintai kita sekalipun. Mungkin orang tua, mungkin anak-anak. Mereka pasti ada waktu-waktunya lelah untuk memperhatikan kita.
Di video pertama saya sudah bercerita, saudara, bagaimana satu kali saya menjaga anak saya yang sedang sakit. Dan ada waktunya malam-malam saya mau tetap memperhatikan dia. Karena dia ada dalam keadaan sakit. Tapi akhirnya saya tertidur juga. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu bukan seperti manusia yang bisa lelah memperhatikan saudara. Tapi Tuhan itu, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan ayat 29 dikatakan dia memberi kekuatan. Jadi konsep pikir kedua yang harus kita miliki dalam menghadapi badai dan tantangan kehidupan kita adalah bahwa Tuhan tidak pernah lelah memperhatikan kita. Maka tindakan yang harus kita lakukan kembali ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetap nantikan Tuhan, saudara. Karena sebenarnya dia sedang memperhatikan saudara. Dan dia tidak pernah lelah memperhatikan kita. Jika tiba waktunya maka dia akan memberi kekuatan baru. Maka dikatakan kita akan seperti Raja Wali yang mampu terbang tinggi menghadapi badai kehidupan kita. Dan hal ketiga yang saya ingin kita belajar di video ketiga ini, saudara, masih dari ayat yang ke-28. Sekali lagi saya baca. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yang pertama, bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Hal kedua, bahwa ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan hal ketiga, tidak terduga pengertiannya. Jadi hal ketiga yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan kepada umat-umatnya yang pada waktu itu mereka salah berpikir tentang Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tetapi hal yang mau ditegaskan oleh Tuhan yang pertama, bahwa Allah itu berkuasa dan dia peduli. Hal kedua, bahwa Allah itu tidak pernah lelah dan dia peduli. Dan hal ketiga di mana di sini ditegaskan bahwa tidak terduga pengertiannya. Artinya apa, saudara? Bahwa hal ketiga yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan adalah bahwa dalam segala tantangan dan segala masalah persoalan kita, pengertian Allah tidak pernah terbatas dalam menyelesaikan masalah dan persoalan kehidupan kita. Jadi hal ketiga, saudara, yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan kepada umat-umatnya saat mereka salah berpikir tentang Tuhan. Firman Allah menegaskan bahwa pengertian Tuhan tidak terduga dalam menyelesaikan persoalan dan masalah mereka. Artinya apa? Bahwa Allah itu punya cara tersendiri dalam menyelesaikan segala masalah persoalan mereka. Seringkali dalam hidup ini, saudara, kita berpikir Tuhan tidak peduli saat kita tidak melihat Allah bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal dalam segala masalah dan persoalan yang kita hadapi, Allah punya cara sendiri. Allah yang tidak terduga pengertiannya, dia punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah dan persoalan kehidupan kita. Adakah saudara yang dalam kehidupan saudara, yang saudara sendiri mungkin sudah bingung, tidak mengerti bagaimana harus menyelesaikan masalah ini? Tidak mengerti bagaimana jalan keluar atas masalah yang sedang saudara hadapi. Saudara, satu kali saya menghadapi satu masalah yang begitu berat dalam kehidupan saya. Di mana masalah itu melibatkan banyak orang. Dan kalau saya salah bertindak, saudara, maka masalah itu akan membuat masalah baru. Setiap kali saya bertindak itu berpotensi memunculkanlah yang baru. Dan pada waktu itu secara manusia sulit memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena begitu sulitnya masalah ini diselesaikan. Dan sebenarnya masalah ini bukan salah siapapun. Semuanya ada beberapa pihak dan semuanya berkeinginan baik. Tapi ada pihak yang lain yang berniat jahat. Sehingga akhirnya menimbulkan satu masalah yang bagi saya ketika saya bertindak apapun itu akan memunculkan potensi masalah baru terhadap berbagai pihak. Jujur saudara, pada waktu itu secara manusia sulit memikirkan bagaimana jalan keluarnya, saudara. Tapi saya melihat benar Allah tidak terduga pengertiannya. Jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan lebih dari apa yang saya pikirkan. Lebih daripada apa yang semua pihak pikirkan. Sehingga ketika kami melihat cara Tuhan bekerja, semuanya makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Semuanya makin bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang ajaib, yang tiada terduga pengertiannya.
dalam menyelesaikan segala masalah dan persoalan. Saudara, dalam kehidupan saudara, mungkin saat ini ada masalah, persoalan, badai kehidupan yang sedang saudara hadapi, yang bagi saudara sulit, dan saudara tidak paham, saudara tidak mengerti jalan keluar apa yang akan saudara terima. Saudara tidak mengerti bagaimana saudara menyelesaikan masalah itu, saudara. Ada satu pribadi yang tidak terduga pengertiannya, yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Yang menjadi bagian kita adalah bahwa kita harus tetap yakin bahwa Allah tetap punya jalan keluar. Karena pengertiannya tidak terduga, hikmatnya tidak terduga untuk menyelesaikan masalah kita. Seberapa sulit pun, seberapa berat pun masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, ketahuilah bahwa Allah yang pengertiannya tidak terduga sanggup menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang saudara hadapi. Yang menjadi bagian kita adalah tetap nanti-nantikan Tuhan. Karena ayat 31 kembali dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika saudara tetap menantikan Tuhan, maka Tuhan memberi kekuatan baru sehingga saudara mampu mengatasi segala masalah dan persoalan saudara. Dan saat saudara tetap kuat menghadapi masalah dan persoalan kita, maka Tuhan yang tidak terduga pengertiannya, dengan caranya sendiri, Dia akan menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan kita, saudara. Di video ketiga ini, saudara, saya mau menyimpulkan bagaimana seharusnya kita menghadapi tantangan dan persoalan hidup kita. Di mana umat-umatnya waktu itu, dalam mereka menghadapi persoalan kehidupan mereka, mereka salah berpikir tentang Tuhan, sehingga Tuhan menegur mereka, mengapa engkau berpikir demikian? Ketika mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli. Dan kemudian Tuhan menjelaskan bagaimana seharusnya umat-umatnya berpikir ketika umat-umatnya menghadapi masalah dan persoalan. Hal pertama adalah bahwa Allah itu berkuasa dan Dia peduli kepada setiap umat-umatnya yang sedang menghadapi tantangan dan masalah hidup. Yang kedua, Allah itu tidak pernah lelah dan Dia peduli terhadap setiap umat-umatnya yang sedang diterpa oleh badai hidup. Dan yang ketiga, Allah itu tidak terduga pengertiannya dan Dia peduli kepada umat-umatnya yang sedang menghadapi tantangan dan badai hidup. Dia tetap punya jalan keluar sesuai dengan caranya sendiri. Dan bagian kita, saudara, sekali lagi, mari kita tetap nanti-nantikan Tuhan dalam kita menghadapi badai kehidupan kita. Dan firman Allah berkata bahwa Dia akan memberi kekuatan baru bagi kita. Dan kita akan seperti Raja Wali yang mampu naik terbang mengatasi segala masalah dan persoalan kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, apapun badai hidup yang sedang saudara hadapi, ketahuilah bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia tidak pernah lelah dan pengertiannya tidak terduga untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Tetap nantikan Tuhan. Dalam saudara menghadapi badai kehidupan saudara, ada waktu Tuhan akan menyatakan kuasanya menyelesaikan segala masalah kita. Dan saat kita menghadapi badai itu, saudara, Dia akan beri kekuatan bagi kita sehingga kita mampu mengatasinya seperti Raja Wali. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadilah sama seperti Raja Wali yang akan menghadapi segala tantangan dan persoalan kehidupan saudara. Dan membuat saudara terbang lebih tinggi, mampu mengatasi segala badai kehidupan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Di video ketiga ini kami sudah belajar bagaimana kami menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan kami. Bahwa kami harus punya konsep pikir yang benar dan bertindak dengan benar, sehingga kami akan seperti Raja Wali, mampu mengatasi segala masalah kehidupan kami. Bapa yang baik, dan hari ini kami sudah belajar mana konsep pikir kami bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa dan peduli kepada kami. Bahwa Tuhan itu tidak pernah lelah dan peduli kepada kami. Dan bahwa pengertian-Mu tidak terduga dan Engkau peduli kepada kami. Bagian kami akan tetap menanti-nantikan Engkau. Dan kami akan mendapat kekuatan baru mengatasi segala masalah dan tantangan kehidupan kami seperti Raja Wali mengatasi badai.
Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.